Coba pikirkan sejenak, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya tidak kamu ambil demi dirimu sendiri, melainkan demi menghindari kekecewaan orang lain. Mungkin kamu pernah mengatakan iya, padahal hatimu ingin berkata tidak. Mungkin kamu bertahan di pekerjaan yang membuatmu lelah, atau menjalani hubungan yang sudah lama kehilangan kehangatan, hanya karena kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Kita sering menyebutnya sebagai sikap dewasa, sebagai pengorbanan, sebagai bukti bahwa kita adalah orang baik. Padahal, seringkali, itu hanyalah rasa takut. Takut mengecewakan orang lain adalah salah satu ketakutan paling umum, dan paling jarang kita sadari. Kita tidak bangun pagi sambil berkata, "Hari ini aku akan mengorbankan diriku sendiri." Tidak. Yang kita rasakan biasanya lebih halus dari itu. Ada rasa tidak enak di dada, ada kegelisahan kecil, ada dorongan untuk menyenangkan, dan perlahan, kita belajar menomorduakan diri sendiri. Menariknya, ketakutan ini jarang muncul begitu saja saat dewasa. Ia hampir selalu punya sejarah. Sebagian besar dari kita belajar sejak kecil bahwa cinta itu bersyarat, bahwa perhatian datang ketika kita patuh, bahwa penerimaan muncul saat kita memenuhi harapan, bahwa ketenangan di rumah seringkali bergantung pada seberapa baik kita membaca suasana hati orang dewasa di sekitar kita. Kita belajar untuk menjadi anak yang tidak merepotkan, tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu banyak menuntut, tidak terlalu jujur tentang apa yang kita rasakan. Dan pelajaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Saat dewasa, rumah itu mungkin sudah tidak ada. Orang tua mungkin sudah berubah. Situasi mungkin sudah berbeda. Namun pola di dalam diri kita tetap hidup. Kita merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Kita menganggap konflik sebagai kegagalan. Kita mengira bahwa jika seseorang kecewa, maka kita telah melakukan sesuatu yang salah. Padahal kekecewaan adalah bagian alami dari relasi manusia. Ada sebuah kesalahpahaman besar dalam hidup modern, bahwa menjadi baik berarti selalu membuat orang lain nyaman. Kita jarang diajarkan bahwa orang dewasa yang sehat adalah orang yang mampu menoleransi kekecewaan, bahwa hubungan yang matang bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan yang cukup kuat untuk menampung perbedaan. Namun, bagi banyak dari kita, kekecewaan orang lain terasa seperti ancaman. Seolah-olah jika mereka kecewa, maka cinta akan ditarik kembali. Inilah akar dari banyak kelelahan emosional. Bukan karena hidup terlalu berat, bukan karena kita terlalu lemah, melainkan karena kita terus-menerus hidup dengan sensor internal yang menyala. Sebelum berkata jujur, kita bertanya, apakah ini akan melukai mereka? Sebelum mengambil keputusan, kita berpikir, apa kata mereka nanti? Dan seringkali, pertanyaan tentang diri kita sendiri tidak sempat muncul. Ironisnya, orang yang paling takut mengecewakan seringkali justru menyimpan kemarahan yang dalam. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan yang mengendap. Kemarahan yang berubah menjadi kelelahan, menjadi sinisme, menjadi perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Karena ada bagian dari diri kita yang tahu bahwa kita terus-menerus mengkhianatinya. Ada harga yang harus dibayar ketika kita terlalu sering menekan keinginan sendiri. Kita kehilangan kejelasan. Kita lupa apa yang benar-benar kita mau. Kita menjadi sangat peka terhadap reaksi orang lain, namun semakin asing dengan suara hati sendiri. Dan pada titik tertentu, hidup mulai terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Yang jarang kita sadari adalah ini, kita tidak takut mengecewakan semua orang. Kita hanya takut mengecewakan figur-figur tertentu. Orang-orang yang secara emosional memegang peran besar dalam hidup kita. Orang-orang yang persetujuannya dulu menentukan rasa aman kita. Seringkali kita tidak sedang berhadapan dengan situasi hari ini, melainkan dengan bayangan masa lalu. Langkah pertama menuju kebebasan bukanlah menjadi lebih berani, melainkan menjadi lebih sadar. Menyadari bahwa rasa bersalah tidak selalu berarti kita salah. Menyadari bahwa kekecewaan orang lain tidak selalu berarti kita egois. Kadang, itu hanya berarti kita akhirnya jujur. Tentu saja, kejujuran bukan tentang menjadi kasar, bukan tentang mengabaikan perasaan orang lain, bukan tentang hidup tanpa empati. Namun ada perbedaan besar antara empati dan penghapusan diri. Empati mempertimbangkan, penghapusan diri mengorbankan. Orang dewasa yang sehat tidak meminta kita untuk selalu setuju, tidak menuntut kita untuk selalu mengalah, tidak bergantung pada kita untuk menjaga stabilitas emosinya. Jika sebuah hubungan runtuh hanya karena kamu jujur tentang batasmu, mungkin hubungan itu tidak sekuat yang kamu kira. Belajar mengecewakan orang lain bukanlah tanda bahwa kita buruk. Seringkali itu adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Bahwa kita mulai memisahkan siapa diri kita dari siapa yang diharapkan orang lain. Dan proses ini hampir selalu terasa tidak nyaman. Akan ada rasa bersalah. Akan ada kegelisahan. Akan ada suara lama di kepala yang berkata bahwa kamu egois, tidak tahu diri,
atau tidak tahu berterima kasih. Suara itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Ia hanya sudah terlalu lama memimpin. Pelan-pelan kita bisa belajar sesuatu yang baru, bahwa cinta yang matang tidak runtuh hanya karena kekecewaan, bahwa orang lain punya tanggung jawab atas perasaan mereka sendiri, bahwa kita boleh dicintai tanpa harus selalu menyenangkan, dan bahwa hidup kita tidak seharusnya menjadi proyek untuk mengelola emosi semua orang. Mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi mengenai bagaimana caranya agar aku tidak mengecewakan siapapun, melainkan berapa lama lagi aku sanggup mengecewakan diriku sendiri. Karena di balik ketakutan akan kekecewaan seringkali tersembunyi keinginan sederhana untuk akhirnya hidup sebagai diri sendiri. Dan itu bukanlah sesuatu yang perlu kita minta maafkan.